1. Di antara sifat larutan di bawah ini yang tidak termasuk sifat koligatif larutan adalah A. Penurunan tekanan uap, B. Kenaikan titik didih, C. Kenaikan titik beku, D. Penurunan titik beku, E. Tekanan osmosis. Jawaban yang benar adalah C. Sifat-sifat koligatif larutan diantaranya yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmosis. 2. Perhatikan larutan berikut. Larutan yang mempunyai tekanan uap paling rendah adalah A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah D. Salah satu sifat koligatif larutan adalah penurunan tekanan uap. Semakin besar konsentrasi zat terlarut, maka semakin besar nilai penurunan tekanan uapnya. Bisa disimpulkan, larutan yang memiliki tekanan uap paling rendah adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut paling tinggi, sehingga larutan 4 memiliki tekanan uap paling rendah. 3. Bagan berikut menggambarkan larutan dengan berbagai konsentrasi. Bagan yang menunjukkan titik didih larutan paling tinggi adalah A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah B. Pilihan A mol zat terlarut dibagi mol zat pelarut 2/3. Pilihan B mol zat terlarut dibagi mol zat pelarut 5/6, pilihan C mol zat terlarut dibagi mol zat pelarut 1/2, pilihan D mol zat terlarut dibagi mol zat pelarut 1/3, pilihan E mol zat terlarut dibagi mol zat pelarut 1/6. Diperoleh pilihan B memiliki perbandingan mol zat terlarut dan mol zat pelarut terbesar, sehingga bagan yang menunjukkan titik didih larutan paling tinggi adalah bagan 2. 4. Beberapa contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Proses penyerapan air dalam tanah oleh akar tanaman. 2. Membasmi lintah dengan menabur garam dapur. 3. Pemakaian garam dapur untuk pencairan salju. 4. Penambahan etilena glikol pada radiator mobil. Penerapan sifat koligatif yang berkaitan dengan penurunan titik beku larutan adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4. E3 dan 4. Jawaban yang benar adalah E. Beberapa penerapan penurutan titik beku larutan dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Senyawa NaCl dan CaCl2 sebagai zat anti beku pada salju, 2. Senyawa etilen glikol pada radiator mobil, yang digunakan untuk mencegah pembekuan air radiator pada musim dingin, 3. Garam yang digunakan untuk pembuatan es krim. 5. Berikut ini beberapa penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penyerapan air oleh akar tanaman. 2. Penambahan garam dalam proses pembuatan es putar. 3. Penambahan garam untuk mencairkan salju. 4. Penggunaan garam untuk membunuh lintah. Dan 5. Menambah etilen glikol pada radiator mobil. Penerapan tekanan osmotik terdapat pada peristiwa nomor A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 5, E4 dan 5. Jawaban yang benar adalah B. 1. Penyerapan air oleh akar tanaman merupakan tekanan osmosis. 2. Penambahan garam dalam proses pembuatan es putar merupakan penurunan titik beku. 3. Penambahan garam untuk mencairkan salju merupakan penurunan titik beku. 4. Penggunaan garam untuk membunuh lintah merupakan tekanan osmosis. 5. Menambah etilena glikol pada radiator mobil merupakan penurunan titik beku. 6. Diagram berikut ini adalah corong Listel dengan dinding semipermeabel yang memisahkan dua larutan kanji yang berbeda konsentrasinya. Sebelum mencapai keseimbangan, aliran molekul-molekul melalui dinding semipermeabel adalah A. Molekul air bergerak dari larutan X ke larutan Y, B. Molekul air bergerak dari larutan Y ke larutan X, C. Molekul kanji bergerak dari larutan X ke larutan Y, D. Molekul kanji bergerak dari larutan Y ke larutan X,
E. Tidak terjadi perpindahan molekul. Jawaban yang benar adalah D. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Maka pada percobaan pada soal, molekul-molekul air pada larutan yang lebih encer atau Y akan bergerak melewati membran semipermeabel menuju larutan yang lebih pekat atau X. 7. Data percobaan penurunan titik beku. Berdasarkan data percobaan di atas, maka besarnya penurunan titik beku larutan ditentukan oleh A. Jenis zat terlarut, B. Jumlah partikel zat terlarut, C. Jenis larutan, D. Jenis pelarut, E. Perbedaan titik beku pelarut. Jawaban yang benar adalah B. Penurunan titik beku larutan berkaitan dengan molalitas. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut, sehingga semakin banyak jumlah zat terlarut maka semakin besar penurunan titik beku larutan. 8. Berikut ini peristiwa kimia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Etilen glikol dapat ditambahkan ke dalam radiator mobil. 2. Desalinasi air laut. Kedua contoh di atas berhubungan dengan sifat koligatif larutan secara berturut-turut. A. Penurunan titik beku dan osmosis balik. B. Penurunan tekanan uap dan tekanan osmosis. C. Tekanan osmosis dan kenaikan titik didih. D. Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. E. Penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Jawaban yang benar adalah A. Senyawa etilen glikol atau 1,2-etanadiol adalah senyawa organik yang ditambahkan pada air radiator mobil agar menurunkan titik beku pelarut dengan menghambat pembentukan kristal es, sehingga etilen glikol disebut juga sebagai senyawa antifreeze dan pendingin pada mesin. Sedangkan proses desalinasi air laut merupakan proses menghilangkan kadar garam berlebih pada air laut, sehingga air dapat dikonsumsi. Proses ini menggunakan prinsip osmosis balik. 9. Larutan 1 molal NaOH terbuat dari 40 gram NaOH dengan A. 960 gram air, B. 1 liter air, C. Air sehingga volume larutan menjadi 1 liter, D. 1000 gram air, E. 960 ml air. Jawaban yang benar adalah D. Berikut adalah pembahasannya. 10. Tekanan osmotik larutan glukosa 0,01 m pada suhu 27 derajat Celcius, di mana R sama dengan 0,082 adalah A. 0,022 atm, B. 0,066 atm, C. 0,246 atm, D. 0,738 atm, E. 1,246 atm. Jawaban yang benar adalah C. Berikut adalah pembahasannya.